Kalau kita mau mengingat salah satu hadis qudsi, saya habis baca dalam kitab Faidul Qadir lil Manawi, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban, aku akan menimpakan azab, bencana dan musibah kepada penduduk bumi. Fa idza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu anhum azabi. Ketika aku menyaksikan orang-orang yang memakmurkan rumahku, ketika aku menyaksikan orang-orang yang saling cinta dan mengasihi karena berharap ridhoku, dan ketika aku menyaksikan orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepadaku di keheningan malam, maka aku cabut azab itu. Aku enggak jadi menurunkan azab itu kepada penduduk bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, Gusti Allah niku gemes nyawang polahe menungso akhir-akhir niki, soale sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing dijawab, sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing ngaji karo TV akeh, yang baca Quran sama yang pacaran luwih akeh, sholawatan sama gendaan lebih semangat, yang zikir sama yang kentir lebih banyak yang disuruh jadi qori malah jadi korak, disuruh terpelajar malah kurang ajar, disuruh beradab malah biadab. Allah gemes, maka Allah akan menimpakan azab, Allah akan menimpakan bencana, musibah dan malapetaka. Tapi tidak sida, gak sido gitu. Azab itu ditarik kembali sama Allah, karena Allah melihat 3 golongan manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena ada 3 golongan manusia ini, Allah nggak jadi menurunkan azab kepada penduduk bumi. Jadi para jamaah, dunia ini ono tumbale. Selama ada tumbal telung perkara iki, gak bakal terjadi bencana, gak akan terjadi musibah. Nah, tumbalen dunia ini dudu akeh, dudu keris, dudu sabuk, dudu kol buntet. Tumbalen dunia telung perkara. 1, umari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid untuk beribadah, untuk berzikir, memakmurkan tempat-tempat ibadah, memakmurkan majelis-majelis zikir, memakmurkan majelis-majelis ilmu, memakmurkan majelis-majelis sholawat. Insya Allah majelis kita malam ini adalah bagian dari tumbalen donya, bagian dari selamete Indonesia. Insya terus semangat bermajelis, semangat bersholawat, semangat dalam memegang agama. Karena akhir-akhir ini banyak masjid, rumah-rumah Allah yang sepi. Ngapunten akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya kawedi, jamaah titik, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok itu gak enak, enakan sing ngepres nggih napa nggih? Ayo bapak mas sampean nggih koplok nggih kopiah lodok enak napa mboten? Gak enak, enak sing ngepres. Ibu-ibu nganggo BH lodok brosot. Masjid itu ya enak sing ngepres. Makanya tolong takmir timbangannya jamaah mek sak baris rong baris, gawe masjid gak usah gede-gede entek-enteki biaya, gawein dawa jelantir nak wis. Kita prihatin, banyak orang yang sudah tidak teguh dalam memegang agama. Ini cocok dengan prediksi Rasulullah. Di zaman akhir memegang agama sangat berat. Di zaman akhir memegang agama ibarat memegang bara api, dipegang terus tangan terbakar, bahasa Inggrisnya the meloncat. Tapi kalau nggak dipegang agama akan terlepas. Sekarang banyak orang yang
beragama hanya di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Di waktu yang lain, di tempat yang lain sudah tidak lagi beragama. Dalam berislam tidak kontinu, tidak istiqomah. Islamnya temporer, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Di waktu dan tempat yang lain Islam sudah ditinggalkan. Mohon maaf, di majelis ilmu sepertinya Islam, tapi di luar Islamnya hilang. Solawatan ibu-ibu mbak-mbak berukut-berukut pakaiannya rapet sampai nyamuk gak iso mlebu. Tapi lagi di mall, maaf, kadang pakaiannya transparan, bahannya terbuat dari plastik, tembus pandang. Kadang kalau lagi rekreasi pakai full press body, melevet, ngafret, mentek, belenok, bahasa Jepangnya pating pecotot. Itu namanya di majelis taklim Islam tapi di luar Islamnya hilang. Sorry, di dalam masjid seperti korik tapi keluar jadi korak. Kalau lagi sholat seperti orang paling khusyuk sedunia, takbirin ngeses sampai melungker. Allahu Akbar. Fasih bacaannya kabir walhamdulillah katsir subhanallah bikira inwajih modun teko masjid nyolong sandal. Nah, iki bocahe teko iki kono kae lho. Ha kae bocahe sing manggo tulisan cah Bojonegoro meng lho. Di majelis zikir Islam banget, zikirnya mantep, la illallah, la illallah. Tapi duwe utang tanggane gak nyaur. Ada ini orangnya datang ini. Ada orangnya duduk pakai baju warna hitam. Nek wiridan ngentekne tasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, stok, astagfirullahaladzim, stok, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi saya nganakne duit, ngutangi dom nyaure cagak listrik. Karo dulur gak rukun, karo tonggo gak rukun, karo konco gak akur. Maaf, itu namanya di dalam masjid, di majelis zikir Islam, tapi di luar Islamnya hilang. Yang kedua, wal mutahabbina fillah. Keamanan donya, keselamatan donya itu orang yang saling menyayangi karena berharap ridha Allah, bukan karena berharap duniawi, tapi semata-mata berharap ridha Allah. Insya Allah Syekhermania adalah wadah seluruh jamaah untuk al-mutahabbina fillah, saling menyayangi karena Allah. Gak peduli organisasinya apa, gak peduli partainya apa, di Syekhermania jadi satu wadah namanya Syekhermania. Apapun organisasimu, kalau sudah gabung ke Syekhermania harus satu komando. Setuju? Harus satu komando. Setuju? Kalau beliau sudah kasih dawuh, kalau beliau sudah kasih instruksi, wajib dilaksanakan oleh semuanya. Sekarang rasa sayang dan rasa cinta mulai lentur dan bahkan mulai luntur dari bangsa ini. Hanya gara-gara perbedaan sedikit, apa maneh cah nom-nom, senggol bacok. Halo, ngapunten. Permusuhan itu timbul karena adanya perbedaan. Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan. Kadang sekarang hanya sedikit aja perbedaan terus musuhan. Podo bangsa Indonesia nih gara-gara beda keyakinan musuhan. Sama keyakinannya gara-gara beda aliran musuhan. Sama alirannya gara-gara beda organisasinya musuhan. Sama-sama organisasinya gara-gara beda partainya musuhan. Sama-sama partainya gara-gara beda pendapatnya musuhan. Sama-sama pendapatnya gara-gara beda pendapatannya musuhan. Makanya sing rukun, jangan memperbesar perbedaan, tapi mari kita rekatkan persamaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur, di sepertiga malam yang akhir. Ketika yang lain lelap dalam tidur, mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dunya mbiyen aman, musibah bersahabat, bencana bersahabat, karena orang dulu di keheningan malam banyak yang beristighfar. Wong biyen niku turune sore, karena dulu belum ada listrik, belum ada HP.
rata-rata jam 9 jam 10 udah pada tidur. Mulane wong biyen anake akeh-akeh kan turune sore, dadi suwengi iki mbok iso ping pira ngono, istighfare kenceng. Orang dulu itu tidurnya jam 10 bangunnya jam setengah 3. Kalau orang sekarang kan tidurnya jam setengah 3 bangunnya jam 10, sehingga subuhnya usul li fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Kalau orang dulu malamnya bangun sholat istighfar istighfar istighfar. Sekarang remaja-remaja kita juga, bapak-bapak dan mas-mas, hari-hari ini kalau malam pasti bangun duduk khusyuk tawadhu istiqomah dan berjamaah mengharap barokahnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Richarlison radhiyallahu anhum. Sampai apal anak buahku kabeh kok. Sampean lek nonton bal, gawe majelis nonton bal, betah 2 jam 3 jam petang jam, dijak majelis sholawatan, dijak majelis ilmu, harus lebih kuat, harus lebih betah. Oke? Oke? Misalnya ini nanti sampai jam 2 sanggup? Sampai jam 3 sanggup?